Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, tama-tama dengan puji Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya ta'zim, takrim, kemuliaan Tuhan pada guru-guru berbantu yang hadir pada tubuh kecil. Istimewa sekali juga kepada yang memperkasai acara, yang memfasilitasi Abang Manjar beserta grup. Juga istimewa kepada seluruh adik-adik berbantu, juga abang-abang, kakak-kakak yang berhadir Pak malamnya di sini. Pertama, sama-sama kita berdoa Allah supaya bu yang terlaksanakannya berberkat, bermanfaat untuk siapapun yang hadir di sini, untuk masa depan danyo yang lebih baik. Karena danyo sedang menuju masa depan. Pertama, masa depan setiap pribadi danyo. Masa depan danyo urung iman tak akui na dua. Nah, masa depan yang kemungkinan dan kepastian, nah masa depan yang pasti. Masa depan yang kemungkinan adalah hidup yang masih lama. Itu belum tentu. Boleh jadi danyo hanya mungkin menjalani kehidupan danyo lebih panjang apabila ajal danyo kali mau tulis hidup lebih panjang. Tetapi selanjutnya ada masa depan yang pasti yang diawali oleh kematian. Yang awal daripada masa depan akhirat itulah masa depan yang panjang. Masa depan yang pastinya ditentukan oleh kehidupan dunia Pakiban bentuk jalani kehidupan dunia menentukan masa depan abadi. Salah menjalani kehidupan dunia, maka akan salah nasib untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, Allah mengutus Rasul. Dia pernah kepadanya bagaimana membuat hidup di dunia ini sebagai modal untuk bahagia abadi, bahagia jangka panjang. Sehingga beruntung orang beriman mampu sekali hidup menyelesaikan dua persoalan, yaitu persoalan hidup dan persoalan setelah hidup. Kalau persoalan udip di dunianya cari makan lanjut keturunan, siapapun bisa. Yang bukan manusia pun mampu. Yang anak kai mana ide pidoh di midampur. Itu hina keturunan ni, malah le keturunan awaknya nang deo. Tetapi persoalan setelah itu abadi itu tidak mampu selain dari manusia, karena wanyan hana fasilitas untuk mampu dan tidak punya masa depan abadi mereka. Bahkan bak manusia nah masa depan abadi karena manusianya begitu pernah nakai. Maka taklim, pengajian hanya berfungsi ke manusia-manusia, ke makhluk-makhluk yang nakai. Menyamanya mungkin tak berbuat. Itik biarlah mungkin dia berbuat itik. Maka awaknya hanya jadi pula aja. Mungkin purno. Tapi manusia dia purno. Itu nakal. Sungguh rugi sekali apabila akal hanya berfungsi kepada perkara yang mampu dilakukan oleh yang tidak punya akal, yaitu fungsi hanya cari makan, lanjutkan keturunan. Akai fungsi kenanto, sebenarnya dia ada anak akai, pijet nyarugo
baru beruntung kalau akal ini bisa mampu membuat sekali hidup ini bahagia selalu, bahagia selama-lamanya, yaitu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka dalam halnya malamnya hanya ingin kita bahas sedikit apa modal paling utama untuk sa'adah fi dunia wal akhirah, untuk bahagia dunia dan akhirat. Di mana kita mulai dan apa modal pertama dan utama? Al-Ghazali merumuskan modal utama untuk manusia memiliki masa depan siap hidup siap mati diawali oleh sebuah prinsip yang benar, yaitu namanya akidah as-sahihah, akidah yang benar. Jangan terjebak kepada akidah yang sesat. Untuk mendapatkan akidah yang benar, untuk memastikan akidah sebuah prinsip yang benar, yang berupa keimanan dan bermacam prinsip-prinsip, maka Rasulullah memerintahkan tanya supaya komik bagi cara katanya selalu berprinsip, punya akidah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang ngeken dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Aceh masa lalu, mulai dari masa kerajaan Islam Iskandar Muda, sangat menjaga ini, sehingga ilmeganya selalu diperiksa jelas turunannya. Ilmu yang dari Rasulullah nyok keturunannya berjelas, dengan bahasa lain silsilah. Punya zaman Aceh, masa kerajaan Aceh, yaitu umum ji orang Aceh akidah Ahlussunnah bermazhab Syafi'i yang dia ajarkan kepada umat. Tetapi ilmunya berjaga sampai turunannya, sehingga gurenya gumu gure berjelas patah gure, sehingga terus ke debat Syafi'i. Syafi'i tahu gure sehingga terus ke debat Rasulullah yang dijaga berjelas keturunan. Artinya betul-betul ini warisan yang diwarisi oleh Rasulullah, sehingga dijaga. Sebab punya ilmu yang hanya jelas keturunan di, yang tapi lagi urang di, urang hanya jelas turunan, hanya jelas keturunan pun ke nyoba Aceh. Hai Aceh, urang hanya jelas keturunan pun ke Ramjada. Jadi menanti ilmunya hanya jelas turunan iklimnya Ramjada. Bahasa Aceh kegata memangnya makna bahasa Aceh jelas turunan. Maka para ulama merumuskan ilmu-ilmu itu supaya kekal. Apa yang diwarisi oleh Rasulullah benar-benar original, asli. Jadi kan akidahnya. Maka dirumuskan dalam ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhidnya yang ubegah perlein wajib benar itu. Yang pertama. Yang kedua, menyogitanya utama iman dan akhirat, aku bahagia ingin bahagia dunia dan akhirat. Modal yang kedua untuk siap bahagia dunia dan akhirat yaitu taubatan nasuha.
Sukseskan taubat nasuha. Taubat berupa komitmen untuk hidup benar dan baik. Yang miliki jangan sampai mati sebelum sukses taubat nasuha. Berbahaya sekali, menyesal. Tanya optimis, tanya yang terkena malam ini. Yang pertama, takdir Allah, taufik dan hidayah Allah. Di saat Allah Nabi taufik dan hidayah, maka baru kita pupuk kebaikan. Berarti tanya-nyo bertadaro denyo kan pelemah kasih sayang Allah kita. Allah masih menyayangi kita. Kenapa? Kita masih dihadirkan pada tempat-tempat yang baik. Berterima kasih, bersyukur Allah. Beda pergi karang roh dia. Munyahanan gede-gede oleh Allah haruh dia. Saya buat haruh dan berdaya lebih. Wadai karuh yang tanda Allah dan Nabi taufik kita. Semoga adranyo berkekal dan bernetamah law ya Allah. Maka dalam halnya Garuh tadinya bahwa untuk modal salah satu, yang kedua modal utama untuk selamat dunia akhirat, bukan mati dan surga. Modal utama ini, yang kedua adalah taubat nasuha. Siapapun yang sudah terlanjur berdosa, kalau merasa diri ada dosa, pertama wajib cari ilmu tentang tata cara taubat nasuha. Apabila tak taubat syarat dan rukun dipastikan Allah menerima. Apabila taubat nasuhanya syarat dan rukun, sehingga dosa-dosa tidak akan membawa malapetaka dan penyesalan di akhirat. Yang betul, yang betul yang bahas kiban cara taubat nasuha. Dan taubat nasuha kira tu berbeda antara orang berhenti berbuat dosa dengan bertaubat. Setiap orang bertaubat berhenti berbuat dosa. Setiap orang berhenti belum tentu bertaubat apabila tidak cukup syarat dan rukun taubat. Semua dosa akan terampuni dengan taubat nasuha. Seberat apapun kalau benar-benar taubat, jangan putus asa. Allah selalu memberi solusi. Yang kedua, ini mana tak bahas kan taubat. Si kurung-kurung menyogolong kata tepu hana tepu. Kaji. Yang kasih tengah mandi. Sebab iji jahi 50% dua boy. Bagi dua jahi, na jahi basit, na jahi murakab. Jahi yang paling kompleks jahi murakab. Lih hana ada depu, hana ada depu, hana ada depu. Dua pu hana depu, hana depu. Lih hana depu, hana depu. Tapi menyokata depu, hana ada depu, dia tinggal di tengah tu. Di tengah kampung. Kira kamalim malam ni. Kapu depu. Kapu depu, hana depu. Kata, yang insyaAllah na harapan tu dah depu. Tapi punya hana depu, hana depu yang hana cara.
Yang kedua, saya ingat berbaik dari tua-tua ni. Yang kedua, yang kelih, untuk modal utama siap bahagia dunia dan akhirat, irdaul khusum. Irdaul khusum. Selesaikan perkara-perkara yang berkaitan dan sangkut paut dengan manusia. Tugolong mati tayo yang pubereh. Dosa yang berkaitan antar sesama. Tanyo na menzalimi ko. Tuba na takun ko pa ke mga. Anji buwa kira ni. Sabab munyo hana dapat selesai no. Dapat selesai akhirat tu. Selesai akhirat bahaya. Tanyo uronyo lam dia nyo na tapunga tago. Na tajua tago. Anai cupu le po itu anai doh tetap li. Kenggah tu. Polisi bihanai tetap, boy bihanai tetap. Tapi kita merdeka. Bukan. Yang yang han selesai tu ya. Yang wakira tinggal selesai. Kerja dia mengentor nak perkara ini dunia, insya-Allah tu akhirat akan melempok lo. Nak pengadilan akhirat dia. Melempok dia. Royo nak takun gegok modal sahab. Kalau teleke maa. Yang tinggal ji akan berempok ya tuntut dia. Tinggal ngempu perselesai ji. Cara perselesai ji. Pahala tanyo juk ji. Jok pahala tanyo juk ji. Na urang pahala ro kabiak namon juga. Tudo tekam perkara kabir juga mendum. Kata menolak. Bahkan hansi pengkai ni, bahkan kai jauh. Kerja orangnya tahulah tentu menyokitanya urang di lainnya lego beruntung. Tentu rakyat dia beruntung, betul sah. Nah urang kun tu dia kan, bahagia dia. Yang betul. Atau na urang ilaya dia, menyokit pakai kacamata iman, dia bahagia. Kadang ngenyan dia memang juga tu. Ibadat dia kata urut ribu Allah na so tanggung dosa. So tanggung dosa urang dalimi dia. Laba munyo hantik palaro di jowo. Hantik palaro jowo. Dosa kok ketanggung ni dia. Sehingga kenapa masuk neraka? Karena dosa orang lain. Bahkan dosa orang lain, orang yang mendosa tazalimi dia. Nyoroyo tentang tak penting ada yang orang kira lepas penting ada yang uroyo perle kebek kerafiki sekanya dengan hidupnya tapi buat kali mati nyan umpun hana perle peng hana perle baru perle patian pun aman maka beruntunglah apabila Tanyo mempersiapkan masa depan abadi, masa depan jangka panjang. Seorang manusia yang cerdas, anak pola pikir instan, anak tuai-tuai cara tinggi, jiuh cara tinggi. Makin urung berat cara, makin berat jiuh ke depan cara tinggi. Berat lom cara, berat lom jiuh. Orang yang paling cara, yang paling berat tinggi itu. Yang paling bangai yang urah-urah saya mungkin lebih ketinggal dengan. Yang kan kelutang ketinggal dua, ketinggal tidak ilau mungkin. Maka berpikir jangka panjang selalu bersiap diri. Maka dalam dunia ini ada dosa yang berkaitan dengan manusia
itu sebenarnya yang paling berat. Maka pegah oleh para ulama dalam kitab tuba liman mata wa mata junubu. Bahagia bagi orang yang mati dan sekaligus mati pula dosa-dosanya. Naura kayaknya tak mati dosa, nak mati investasi dosa berjalan. Dia naura berbuat tempat mati aja. Berbuat tempat mati kayaknya tak mati berjalan you. Yang dosa-dosa tu kayaknya ada dah ni. Pertama, maka nah lo bukan yang paling berat lo, bahaya lo, dosa orang melakukan dosa kepada orang yang dia tidak kenal, menzalimi orang lain tapi dia tidak kenal siapa orang lain. Dia tak zalimi orang yang tak turi, yang dia nampak dalam kemah, yang tak dapat kemah tak. Makanya ini dosa tanya yang tukang mat amanah publik. Tidak korupsi, ada orang ramai peduli tahu. Hari pak lagi maaf ni, lupa jauh. Mesti nak cuba penggok di 10 juta tirau ulangnya nampak dari kemah. Tahu nak cara mana kal pai juta, poi 3 juta rau ulang. Jadi libuhan dan pagi mah, lupa bahaya. Atau dia baca lah, kata baca lahnya, kata play telende di jalan. Ada 3 orang terturi teli. Nyai bukan seberayu dosa adalah menzalimi orang yang dia tidak kenal siapa yang menzalimi itu. Kalau yakin bahwa kita akan mati, kalau yakin di depan ada neraka dan syurga, selesaikan di dunia. Jangan sampai diselesaikan dengan neraka. Maka udip dalam dunia yo harusnya ilmu di dalam berinteraksi antar sesama. Itu harus ada ilmu. Maka Islam mengajarkan ilmu tentang kehidupan. Sampai kita nyo berdosa, boleh ilmu dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai istri menzalimi suami, suami menzalimi istri. Dalam rumah tangga ada orang tua dan anak. Jangan sampai orang tua berdosa karena menzalimi anaknya, dan jangan sampai anak berdosa karena menzalimi orang tuanya. Itu ada ilmunya. Butuh ilmu. Di sana ada tetangga. Ada ilmu di dalam bertetangga. Bagaimana kita berfahala dengan bertetangga, jangan sampai berdosa. Ada ilmu dalam bermasyarakat. Juga ada ilmu di dalam profesi masing-masing. Harus ada ilmu Islam. Maka ilmunya nyampe murno. Batin yang mengkawin. Nyen kan murno ilmu mitampun tau. Hati untuk binafkah tau. Tapi ada ilmu rumah tangga dalam Islam, ilmu Islam, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga Muslim. Menyatakan datuk ilmu Islam dalam seluruh aspek kehidupan, nanggronyo maju. Bahkan maju nanggro Islam jamun karena Islam dalam semua aspek kehidupan. Kenapa mereka bisa Islam dalam aspek semua kehidupan? Karena mereka punya ilmu tentang itu. Mesti tak Mekah, yang Mekah berarti itu budaya Mongga, berangkat haji. Tapi bagaimana perjalanan usaha itu menjadi perjalanan ke syurga? Dalam bahasa lain, in asya sa'ida wa imata mata syahida. Kalau hidup bahagia, kalau mati syahid. Itu manusia bodoh tuh.
Makanya rumusan-rumusannya yang dalam Islam itu penuh. Sebab saya kadang-kadang boleh bilang itu sembahyang dong. Hanya itu Islam dalam kehidupan. Maka setiap profesi kita harus Islam, mengislamkan profesi itu, yaitu mengamalkan Islam, ilmu-ilmu Islam. Akhirnya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kalau hidup siap hidup, kalau mati siap mati. Yang baik wate dan minta rezeki jaminan udip mati kan siap. Ini lupa, ini lupa ngomong mati. Trauma ada. Dia yang dibayar, tu udip nasihat dia, tu mati anak. Ini nyutruk balik mau malam jauh, bukannya hana wo rumah, wo akhirat madu, mandi kau dia. Mesir ke? Cuma dia mahu kena beda lah. Yang mandu-mandu hana wa akhirat. Hana wa rumah, wa akhirat. Itu nyok jaro pada roh kat dia. Kalau sampai tu nyok dari latih jom dia. Dia latih roh pun. Pada urut tu dia. Orang beriman itu apapun siap. Udipnya yang paling bahagia, paling sukses, itulah kalau dua-duanya siap. Kalau hidup siap, apapun resiko hidup siap hadapi. Kalau mati siap, manusia sukses. Tapi kalau siap hidup tidak siap mati, lebih baik tidak pernah dilahirkan. Apalagi hidup tidak siap, mati tidak siap. Đi vào để cái thằng vào để mbak menolong mangat mati ku gede maka mati juga di hamba kiji ni lihat gede mana aja mati di mana terlere ya kan. Kembali ke Islam, di sana ada cara. Islam konsultan untuk hidup dan mati. Dan yang ke tadi yang kelai, yang keput tu modal akhirat, wajib harus selesaikan ilmu fardu minimal. Untuk bumalimnya hana madumurung wajib, tapi punya sekedar ilmu yang wajib-wajib itu tidak boleh tidak. Ilmiah pertama, ilmu tentang yang wajib oleh Allah yang benar ilmu berupa wajib semayang, yang semayang berbeza bermekalu, wajib puasa, yang ilmu tentang puasa yang berbeza berehnya bebak roh dibikinnya murut roh kabere murut roh ku payah jap dalam tende. Jab agure, hai nyodip no ilmelum tentang semayang. Tegak, buat doktor ya lab ni. Yang benar turun. Jadi yang tak kirim semayang ke UPI malaikat, dia fikir hey, gigi malaikat. Hai semayang buruk-buruk nak kirim ni. Yang tak pakai diurah ke UPI amalan kita ulangi. Amalannya di malam yang ibadatnya diurut di malam macam model ibadat. Na ulia lam laut lam gunung beribadah. Na ulun saleh-saleh beribadah. Lam ramai-ramainya nak tengok. Ruji sembahyang kirim diucap malaikat rumah ke dia tanya pergi sembahyang tanya ke kirim. Ada ke tiji malaikat ke dia, dia atau tanya nak ingat-ingat. Mensubi ke dia ada di pegah tak dia. Dia lepas sembahyang yo, tepat dia. Dia ya takah hanai dong. Dia buku yuhi sembahyang. Hai sembahyang kamu kata takarat lo mana roh lo. Saya kata dia kebi hantang buta salu maju. Nampung kana. Ya kan? Padahal you kana legend.
Ya Allah Akbar, kakarat. Karat. Fatihah hambere, ayah hambere. Alih pun karat. Tidak ada jilin, tidak ada kedilin, tidak ada bubut jilin, tidak semayang. Fatih kali semayang kan mau aja. Oh saja, belum yang kata karat kok. Belum. Iya kan? Dengan setan itu bukan karat. Kepuyu karat ini berle. Pun sebab setannya tidak daya dia hitam itu. Baik kan semayang. Maka na orang nasihat mati bang dia semayang. Bos semayang tinggal dengan ada main taubat dan ada kabar dengan 60 tahun dan neraka. Payah semayang. Yuk aku semayang. Oh, cara ideal oleh je nyok ibarat dia semayang baik je kebut. Kakarat. Karat. Baik sah, baik sip cara, baik ruku, baik sip rukun, baik sah Fatihah. Ini daya kedua. Menyota karatnya yang kedua kehidupannya aja. Mbak daya yang kedua, daya tam hati. Tapi itulah baca yang kedua. Baca kata karat, karena dia kebut berhasil setan. Nyok kali tadi nge hanya karat-karat, hangku karat. Ya, hangku karat. Jadi ibadah dong, kita dong dibaca rabe dia kebut semayangnya. Yang nak cara kasih mayang baju-baju burger kapal lemah mbak ulun je kah mayang kah nak ikhlas dah je berbola nah duduk nak tabut dia nyoh harus ikhlas hanya dia anda boleh lemah mbak ulun yang penting lemah wa Allah Ta'ala oh menyomenan kasih mayang upah berget pai kata maya baik tala-tala nya tala kahut ke wewe nya tegi bi bagi pupai nanti tiga ada tiga nya te ko hampai Allah Allahu Akbar hampai panjang baru pai buat kata lah ada Allahu Akbar jangan yang kamu tuh itu aja. Katalah, kok berai dia ada. Bit kamu tuh ya, ide ada. Anak bobo kayak ibadah yo. Insyaallah nanti kahkan hayu itu lagi manusia. Tipu keroi, mereka beli mapi tipu keroi. Waktu berturun ni, minta duniawi. Nyap ayah gue di bab ikhlas. Kiban jaga saya. Apa? Benar ilmu. Yang perlain apa apa? Ilmu yang wajib-wajibnya perlain. Yang kedua, ilmu tentang hal-hal yang sesuai dengan profesi. Yang wajib selain daripada ibadah-ibadah yang wajib. Ilmu tentang hal-hal sesuai dengan profesi. Berbeda profesi, berbeda ilmu. Tanya dulu kalau dah berkahwin, anda wajib minta ilmu rumah tangga, ilmu Islam. Waktu kamu kahwin, yang kahwin, dah kewajiban seorang suami, dah kewajiban seorang istri, dah hak suami, dah hak istri. Mandua benda ilmu, menyokong rumah hana ilmu, payah purno bulakau. Munyo lako pitang sama-sama hana lampu, tak kerja apa tunggu pada yang mana dua. Hanya hana itu. Kupu ilmu ilmu kalau kau kahwin nyo anak kena pula. Kau anaknya maka main biji. Ya kau ilmu ya. Sehingga waktu nak konflik dalam rumah tangga, munyo orang Islam tak tahu tepat. Kepada aturan. Kenwa kepada keinginan dan penting-penting. Kerja orangnya pakal lelah tu. Lelah lembu kahwin. Dia kahwin ikat ramai-ramai, gila ramai macam sibuk dengan sebuah kampung. Nanti akan tanya. Tanya pakal. Tentang terpikir orang tentang. Ndak inilah, ndak itulah, ginilah, begitulah.
Ndak sayang lah, ndak perhatian lah. Aku aja macam-macam tu. Ada yang berlaku dalam hormon, ada yang hormon dalam lepas. Waktu ada pun depan. Dia bukan muru agama kamu nak agama ini. Ini perasaan ini, saksi ini. Kena lebu ilmu rumah tangga pak Facebook. Dia pakai dia kata pak Facebook dia posting dia. Tengah baju makanan biang bebek raya. Kata nonton orang lain. Alih biang go pi foto ni. Nonton lihat adik abang ini. Suami lu hana dia. Hana perhatian saja. Kakak dulu. Atau kalau berusaha berumah gua itu posting gua hat mesra hat. Dia kata berumah lu hana dia. Mai perempuan kita. Ya benda mending dalam Facebook ini. Padahalnya pura-pura. Olehnya konser rumah tangga apa sinetron. Sinetron dalam film. Rock lagi kan. Padahal film. Ni dalam film kalau moroi, mogok. Kita dia posting mesra, cahaya mengkawin macam meriah cat. Menghayali dia yang berbuat. Duduk sini kait tali. Hai kali, hai wak hati kali. Sudah masalah dok ini maju. Jadi banyak. Tiada kawan-kawan tu. Tapi nyona ilmu Islam. Nah ilmu etika ingin bahagia karena manusia bahagia modal utama kepribadian kan harta lebih wajib punya bitanya hanaga kepribadian hanaga akhlak nyan hartanya hana nikmat ya tambah lagi urung sakit ada tajuk kakapi kerpi kakabah menantang punya diri karena sumber manusia bahagia itu akhlak mampu bersabar, mampu bersyukur itulah awal dari kebahagiaan itu fondasi kebahagiaan munyona akhlak bahagia munyo gagal akhlaknya hana bahagia itu perintah dulu baku menang ada yang lepas jahil dulu pengaduan, gugat, cerai macam-macam penyelesaian dengan kacamata Islam bukan persoalan materi tapi persoalan iman dan akhlak. Rasulullah tongkong lo merah tetapi baiti jannati rumahku syurga fasilitas rumah anak tidak gede rumah Madinah yang BO saja lokasi rumah Nabi pada Pak Kuburan tidak ada fasilitas menteri tetapi Rasulullah mengucapkan apa rumahku syurgaku. Kenapa? Karena iman, modal akhlak kepribadian. Tapi kedina nikmat bisa dinikmati. Tapi kedihana nikmat tidak apa-apa sanggup menghadapi dengan senyum karena keteguhan kesabaran. Sepahit apapun bisa dihadapi dengan senyum. Tidak ada masalah. Kalau nikmat sangat dinikmati. Ni tengok ke lagi orang sakit nikmat bihandat orang nikmati, susah bihandat itu. Nyan insya-Allah baiti nari. Rumahku nerakaku. Ya rumah lagi istana tapi boleh itu nerakaku. Tapi boleh bubuk reot tapi rumahku syurgaku. Kalau di situ disinari oleh iman dan akhlak kepribadian. Jadi mandung profesi yang wajib guna ilmu. Mekat. Jadi yang mekat, yang mesti kita mekat. Yang kita mesti juga mekat yang. Apabila ada ilmu minta rezeki. Dalam Islam sempurna. Ilmu minta rezeki. Kalau ilmu belum dipeluk baik mula. Ilmu baik pak tak minta rezeki merupakan juga, baik pak tak minta rezeki merupakan neraka. Pakai nama juga, pak muka-muka, ya. Pajan baru na modalnya, na dua modal. Pertama, punya urang iman,
pastikan bahwa rezeki kalih netulih ya Allah. Bu yang kana tulih oleh Allah pasti terjadi. Ilam ta'tihi ya'tika. Kalau itu punyamu, kalau kamu tidak mendatanginya, dia akan datang padamu. Begitulah. Munyokan atau tanya ada tapi cerok haik dulu. Ngejit lu orang bak minta labai narwa. Ya kan? Munya nak minta labai narwa, makin berat minta labai, makin berat narwa. Tapi nanti sebaliknya merupakan bahkan sudah ditentukan oleh Allah. Maka orang beriman berprinsip yang paling dia jaga, jangan sampai dalam mencari rezeki itu dapat dosa-dosa. Letak orang menghalalkan segala cara, tapi ujungnya dalam penderitaan. Ajmilu fit talab. Jaga dalam mencari rezeki dengan cara-cara yang baik. Kalau kamu memang jatah jadi orang kaya, akan kaya. Kalau jatah jadi orang miskin, akan miskin. Yang penting siap kaya, siap miskin. Yang baik menghalalkan segala cara. Jangan panik. Tenang, sabar. Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Yang pertama. Yang kedua, jaga, lakukan kebaikan-kebaikan, bahwa keuntungan akhirat lebih baik daripada keuntungan dunia yang merugikan akhirat. Karena katanya merempak untung dunianya lewat dosa-dosa. Tengok tak rempak kesenangan dunia, tapi lewat dosa-dosa tak rempak. Kuk jai harta, tapi cara lagi mendosa. Ada yang pada saat ditunggu waktunya, harta ditinggalkan di dunia, dosa dibawa pulang ke akhirat. Teruk ini pakankah kata menuraka karena dosa, pakan mu dosa bak kumita rezeki. Pat rezekinya, rezeki kakinya hidupnya kayu anak dosa pincau. Ika pun tinggal kira pun dosa. Ada kok? Rugi. Boleh di sini kita tidak mau tahu, tapi pada saatnya akan menyesal. Maka ujungnya apapun yang dilakukan, apapun profesi, harus tahu ilmu halal haram di situ. Dan harus tahu bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan untuk akhirat, walaupun itu kehidupan. Karena inilah beruntung orang beriman, dia boleh cari pahala di mana-mana. Pahala tidak cuma di masjid. Buatlah kedai kopi bagaikan masjid, dapat pahala seperti di masjid. Buatlah toko bagaikan masjid, dia akan dapat pahala di situ seperti berada di masjid. Buatlah sawah itu bagaikan masjid, mereka di situ juga dapat pahala. Tidak cuma panen padi. Itu istimewanya Islam. Cuma ujung-ujungnya apa? Minta ilmu. Ilmu. Sesuai yang profesi. Kamu tunggu kadang-kadang hanya nantinya tua pegah. Punya mau pegah benar kau dia. Ya kan? Maka bertanyalah. Ini saya begini, yang pakai Bandung, yang bujuk kubur dunia akhirat. Nyana ilmu dalam agama. Tapi ilmunya hanya mungkin murno madung. Hai tidak orang yang punya profesi Mekah, padahal anak payah yang murno ilmu pulain. Yang kan Mekah, yang karena kan petani. Maka murno ilmu agama tentang Mekah. Kalau dalam bahasa yang lain, 3 hal yang dipastikan di dalam semua aspek profesi kehidupan bagi orang beriman. Harus memastikan selalu bersikap adil, selalu bersikap baik, melakukan kebaikan, ihsan, dan selalu menjaga dan menyelamatkan agama. Maka
Itulah perjalanan hidup yang menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Jadi kalau kata pupuk, pastikan punya akidah yang benar. Yang kedua, taubat nasuh. Sebelum mati pastikan sukseskan taubat nasuha. Yang ketiga, selesaikan perkara yang bersangkut paut dengan manusia. Yang keempat, cari ilmu yang fardhu'ain dan ilmu yang wajib sesuai dengan profesi. Itu ilmu halal haramnya, sah batalnya. Terima kasih. Ketemu dalam sesi yang kedua. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Yang Mulia Ayah yang telah banyak menyampaikan pencerahan ilmu kepada kita yang membantu. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelum saya membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada 3 penanya satu pertanyaan. Silakan 1, 2, 3 yang di belakang. Mohon operator mic wireless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah telah dapat hadir ke tempat majelisnya dalam rangka memberikan ilmu kepada kamu. Ya Alhamdulillah, ilmunya telah kira Allah bermanfaat kepada kita malum kita meminta dalam belajar gunain. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dengan Ayah di kali-kali Ayah di masjid Ayah waktu pengaji dengan Pak dengan ada saya bertanya tentang Abu Nabegahan katuk malaikat Israel katanya. Dan bila sering Ayah maulud dan sering hadir maulud Ayah waktu Ayah ceramah. Yang malamnya dan yang menyangkut dengan keturunan yang baik. Dan bertanya tentang wali nikah. Jadi dia tak kala zina urung yang penikah urung ayah yang penikah katanya wali nikahnya kadang-kadang cakap ayah tidak semayang orang raya ada orang Jumat kadang-kadang. Jadi yang cek tu wali ada tuan perempuan yang walikan. Yang mohon kepada anak-anak muda dan dia meminta perumah baik negara ayah yang tu lebih beruntung untuk mungkin ayah yang memberikan tuh yang cara wali-wali nikah yang sah walaupun tanya tajuk wakilah kepada wali penghulu tapi tanya memang hanya ada taubat mungkin sah ayah walinya. Nah, jadi mohon kepada ayah dah wali-wali nikah yang melengkapi kepada supaya anak-anak kita nanti anak-anak muda ini mencari istri yang solih dari ayahnya waktu nikahnya sahlah bagi anak kita ini. Terima kasih Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua, silakan Wak. Kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, saya ingin bertanya kan, akhir-akhir ini kan tiba-tiba saya mencari arti kehidupan dan ada beberapa ketemu misalnya kalau kita membantu itu kita mendapatkan kebahagiaan dan kalau kita percaya kepada takdir itu kita akan mendapatkan ketenangan. Terus kan saya juga menemukan bahwa nggak ada ketenangan dan kebahagiaan itu di dunia, yang ada ketenangan sama kebahagiaan itu di akhirat. Jadi saya merasa geli. Jadi yang sebelumnya apakah
Saya pun nggak tahu apa tanda tanyanya di mana pertanyaan saya. Mohon jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang satu lagi di belakang, silakan. Mohon mikrofonnya Bang Uliko ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum baca katanya untuk karena semasa ubi tanya. Kadang-kadang tanya, nah tak baju kue kau. Sedangkan tanya ke Tuhan lagi nyo, anda tertutup, pak tak baju kue. Pak Iban cara untuk kita selesaikan ada kok yang kata baju. Ke pada kembang masjid tanya kubur ada debat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilikut di roda ini silakan Pak. Dilikut mudah Pak ke depan, mudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ketua Huda, bagaimana cara membangun yang efektif hubungan silaturahmi dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan pertama kita padai 4 orang penanya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama mohon jawaban ayah menyangkut dengan wali nikah. Pertama berkaitan dengan bagaimana menghasilkan keturunan yang baik, yaitu ya lewat pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang baik pertama seperti yang terungkapkan di dalam hadis Rasulullah, tungkahul mar'ati bi arba'in. Manusia ini melakukan pernikahan karena 4 faktor. Pertama, dijamaliha karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tetapi di ujung hati itu juga fasfar bizati, utamakan yang punya agama, taribat yada, hidupmu akan berkah. Agama nomor 1. Tapi yang 3-nya penting juga. Tetapi yang 3 menjadi tidak penting kalau tidak ada agama. Karena bermanfaat. Karena cantik itu relatif. Apalagi cantik yang namanya dunia. Dunia itu indahnya sebelum dimiliki. Lagak dulu, pada kali lagak ilau, itulah dunia. Hai kita belum bajet tapi pilih merek yang paling good. Pada kali tak belum karena good ni, kan yang belum tak belum lah. Yang pertama, yang kedua harta. Apalagi menikahi perempuan karena harta itu kadang-kadang bisa berakibat fatal. Hilang kepemimpinan suami. Apalagi suami lebih miskin, hilang wibawa. Pulau yang turunan ada punya anak agama, salah rumah dia ke komandan, ya dia ke topi, melintai dia kan buang. Dia salah punya anak agama karena sombong dengan banyak harta. Tapi kalau ada agama tak ada masalah.
dia nggak akan sombong dengan kecantikannya, nggak akan sombong dengan rasanya. Linasabiha, keturunan juga penting, faktor genetik. Tetapi juga tidak ada arti kalau tidak ada agama, maka utamakan pertama agama. Cuma di dalam pelaksanaannya, ya lakukanlah dengan cara-cara yang benar. Karena salah satu faktor yang membahagiakan sebuah rumah tangga apabila pasangan itu berlatar belakang tumbuh di dalam lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Karena yang disebut manusianya tergantung bagaimana kehidupan rumah tangganya, itu akan terbawa-bawa sampai kapanpun. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sampai tua berubah tidak. Maka butuh di dalam rumah tangga yang bagus, membuat baik, bukan membasuh, buat tumbuh di tempat tumbuh yang kotor, itu menjadi sebuah masalah. Maka Rasulullah memerintah kita untuk takut, takut olehmu wanita cantik yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, yang membuat sumber penderitaan, makan hati, baju hati makan dalam, salah-salah. Dia cantik tapi tumbuh di dalam lingkungan yang buruk, itu bermasalah. Kecuali suami mampu merubah itu, tapi bukan hal yang gampang merubah dari suasana yang buruk kepada yang baik. Juga di dalam pernikahan, ya yang paling sempurna yang sah lah. Artinya benar-benar wali itu tidak ada khilafiah untuk sah sebagai wali. Tapi kita jangan menghukum tidak sah kepada apa yang terjadi, tidak boleh, karena nanti ada di sana pendapat walaupun pendapat lain yang mengatakan sah, dia jangan memvonis. Tetapi kita tetap mencari yang lebih baik, bagaimana wali itu tidak meragukan sebagai wali yang sah. Jangan sampai wali itu tidak sah jadi wali. Menyobai menghangut tu sah wali khas, yang cepat-cepat dan ke wali ambil. Wali am ya tak pasti tak. Yang konsultasi lah kepada nanti setiap kasus konsultasi kepada para ahli untuk ambil sebuah kebijakan yang terbaik. Cuman jangan sampai memvonis ke orang yang bukan itu yang baik. Kabinetnya pulang. Menjadi arti kehidupan. Pertama ada pendapat kalau kita membantu orang, apa? Kita akan bahagia. Yang kedua, apa yang ditakdirkan terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Yang kedua, bahagia itu cuma di akhirat. Ujungnya dengar ini, dengar itu pening. Yang benar bagaimana? Sarannya harus cari tahu lagi. Butuh satu-satu, butuh penjelasan lagi. Saya kok sudah bantu orang, tapi tetap tidak apa? Tidak bahagia. Apa salah itu? Kan belum cukup membantu orang, bantu lagi. Kenapa tidak bahagia? Belum cukup. Kalau memang tidak membantu sama sekali, mungkin lebih tidak bahagia lagi. Nyandung kata bantu, dinan macam susah. Yang bantu berat lah. Manfaatnya ada. Kayak orang berobat, melakukan kebaikan itu kayak orang terapi. Kalau ada obatnya pasti ada pengaruhnya. Kalau belum cukup, ya belum sembuh. Tambah lagi. Atau salah cara membantu, salah niat membantu.
Wala tamnun tastaksir. Jangan engkau berbuat baik pada orang tapi mengharap balas yang lebih banyak. Bukan itu yang membahagiakan. Membahagiakan itu membantu yang ikhlas tanpa mengharap timbal. Itu salah satunya. Maka kita tahu membantu itu, kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Tetapi di dalam praktek membantu, kita harus cari ilmu bagaimana tata cara membantu yang benar. Pasti apa yang dikatakan dalam agama itu benar. Kalau nggak benar, berarti kita evaluasi dulu. Mungkin ada salah cara kita. Nah, luruskan lagi, cari ilmu lagi cara membantu. Yang kedua, yang ditakdir pasti datang mayukadir yakut wa malam yukadir lam yakti. Apa yang telah tertulis itu terjadi, apa yang tidak ditulis tidak terjadi. Memang benar. Jadi jangan memaksa kehendak. Maka untuk itu supaya bahagia, kita harus cari ilmu yang melahirkan pribadi ridha qada qadar. Pribadi yang realistis, sanggup menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Jadi harus ya, maka orang beriman cari ilmu. Nanti cari ilmu yang wajib, ilmu tentang tawakal, ilmu tentang ridha qada qadar, ilmu tentang tafwid, ilmu tentang sabar, ilmu tentang syukur. Kalau itu ilmu itu sudah ada dan kita amalkan, pasti kita akan dapat benar itu semuanya. Mungkin ini yang ganti. Jadi cara mencari medan boleh. Jadi ilmu tentang apa? Tawakal, sabar, ridha qada qadar, dan ilmu bersyukur. Bagaimana menjadi pribadi yang tawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu membantunya. Allah sebagai penolongnya, sudah cukup dengan Allah, tapi benar-benar tawakal kepada Allah. Yang semuanya kita serahkan urusannya diurus Allah. Bagaimana untuk mendapatkan hati yang tawakal? Cari ilmu itu wajib tuh. Ini tidak cukup dengan ilmu sudah selesai tahu salah. Ilmu tentang sabar. Sabar itu wajib punya ilmu, karena ada sabar yang wajib, ada sabar yang haram, ada sabar yang makruh. Kok sabar ada yang haram? Masih kok sabar ada yang haram? Memang ada sabar yang haram, ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat, ada sabar yang makruh. Bagaimana memiliki hati pribadi yang sabar? Jadi jangan sampai sabar tapi sabar haram. Hebat juga pak, gambar ini belum. Habis sabarnya kan nggak sabar papai kan. Ada sabar yang wajib. Cari ilmu itu yang memiliki pribadi yang sama. Juga ilmu taufik, punya pribadi yang realistis, yang tidak mengeluh dengan kenyataan, bisa menerima kenyataan dengan senyum, enjoy, biasa aja. Tapi dia pribadi dia yang bebo menetapuh na masalah, menyuih na ada masalah, dumpung masalah, menyurat kasaluan ada masalah, ya kan? Sanggup menjadikan masalah, tidak masalah. Puya, ada masalah, masalah ni. Jadi boleh, ada masalah, anak tu saya masalah. Tapi menyebut pribadi yang bermasalah selalu mempermasalahkan, padahal tidak bermasalah. Maka ia butuh pribadi yang sabar dan ridha kadang-kadang, dan ilmu tasbih. Karena kita bencana karena salah pilih, salah inisiatif, salah memilih kehidupan, memilih dari bermacam pilihan. Maka itu harus ada disiplin ilmu lain, ilmu tafwid.
Jadi dia nak penuh istikhara. Yang kamu mah bero. Dia istikhara nak jodoh dah. Wah ulai ada istikhara. Nah, ulai tak ulai istikhara. Ya saya jodoh saya istikhara. Ya Allah menyojol burung. Ya nak jodoh ana ru. Bero. Tapi yang ibu ke istikhara. Wajah ana ru pi susah tu ni. Jadi mana ilmu tafsir itu. Artinya apa? Kita masih banyak modal sana. Itu ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Nyan bang, ini yang pula mana saya? Nyan. Lo kali dapat jo kue kau yang mana satu kau. Nyan kipas jalan tempat, mandung na jalan. Nyan menuju kamu yang gampang. Pertama, yang menyangkut dengan manusia. Yang sebenarnya pada dasarnya harus pada orang itu harus minta maaf. Dia harus minta. Tapi susahnya orangnya udah gak tahu lagi. Susah. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana nanti di akhirat di saat berhadapan di mahkamah Allah dia memaafkan. Itu bagaimana cara supaya dia maafkan nanti. Bagaimana Allah memediasikan itu. Tinggal bukti oleh Allah. Hai kue jika jamu kapung jadi kai baju dekat tu. Anai bini. Bukti menang ya Allah. Cuma pajan bukti menang ya Allah. Allah melihat hati kita. Apakah kita menyesali dosa itu? Apakah kita benar-benar memohon pada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang itu? Itu yang itu pertama. Yang kedua, untuk mereka mau memaafkan di akhirat, lakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia ini untuk orang itu. Ya, kamu doa ampun dosa. Maka dia kena dia doa. Liman lahu hakun alaina, ya Allah ampunkan dosa orang yang punya haknya atas saya. Dia punya hak atas saya ada menzaliminya. Ya Allah ampunkan dosa dia. Dengan doa tanya untuk ampun dosa ini dia dirasa nak kebaikan. Gara-gara dia nak kebaikan, insya-Allah akan rumah orang kira. Kita melakukan kebaikan dunia. Yang kedua, sedekahkan kepada yang lain, niatkan pahala untuk yang itu. Kemudian tadaruk pada Allah supaya Allah memediasikan, supaya dia memaafkan. Tinggal orang akhirat, tak apa mah dosa haji pilih. Baik apa dosa haji, belum bilain juga. Yang Allah mentakdirkan semuanya jadi bisa. Jadi lagi yang lakukan tadaruk pada Allah supaya Allah memediasinya, membantu untuk dia memaafkan di akhirat. Yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan, doa-doa untuknya, menyona hartanya kamu sedekah pada tempat kebaikan, kasat pahala ke orang yang ada dosa di dunia. Ya. Oh, cara membangun hubungan silaturahmi yang baik, gampang sekali caranya, berbuatnya yang sulit. Kalau bicara cara membangun hubungan silaturahmi yang baik, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah, 3 hal. Antasila man qata'aka, wa antarhama man ghadabaka, wa antuqiya man man'aka. Sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Sambung jihanai pilih tanya tetap tanya bersilaturahmi, berkomunikasi, berhubungan baik walaupun dia tidak. Pertama. Yang kedua, antar hama mangkatabaka, tebarkan kasih sayang walaupun kepada orang yang membenci kita. Insya Allah api kebencian akan padam oleh dinginnya kasih sayang dan kebaikan. Yang baik benar bagi itu dia tentu. Ini bagi itu ike tentu bala. Nah, jangan tu. Atau selalu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita.
Akhirnya yang ada manusia-manusia pun nunggu orang lain berbuat baik. Mana-mana preh tu pembuk gak kena ya. Orang yang pilih preh, orang yang pilih preh, orang dia rotan. Preh. Jangan pembuk gak kena, aku preh ni lah. Buka dulu. Kata yang baru je, jangan pembuk gak kena je, aku preh je. Orang yang pilih preh, orang dia pilih preh, oh jangan ketemu preh. Tapi terbangun gitu. Kekompakan, silaturahmi, kedamaian lewat orang yang selalu memulai kebaikan kepada orang lain walaupun terhadap orang yang membenci. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antuk ia mamana apa? Berikan kepada orang yang kikir padamu. Dia hantar ini lepu yang yang tadi. Itu caranya. Tetapi itu tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang yang masih belum sukses punya akhlak. Mungkin dah pembuk ke, kurang pembuk ke, tanya apa? Lebih baik. Kita berbaik-baik dengan orang berbaik-baik dengan kita, hampir semuanya bisa. Memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu hampir semuanya bisa. Tetapi memberi kepada orang yang kikir pada kita, menyayangi orang yang membenci kita, lakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita, dan selalu menyambung silaturahmi kepada orang yang sombong dan membelakangi kita. Inilah yang membangun kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya. Berikutnya Tuan baca pertanyaan melalui WhatsApp ya. Yang pertama, dalam mengajak orang untuk kebaikan, misalnya mengajak ikut di pengajian dengan membohongi di awal, karena setiap diajak pengajian gak mau ikut. Jadi cara kita mengajak dengan ajakan pergi makan-makan, ternyata pengajian. Itu bagaimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua ya, menyekeluarga tuh ka itamang Kristen. Jika meninggal, mesti tak kirim doa ke urang yang kamu nilainya. Penajid ke pahala, mohon jawaban ayah. Yang ketiga ayah, apakah bisa dihukum atau dikatakan murtad jika kita mendukung gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam seperti LGBT dan lain-lain? Mohon jawaban dari saya. Kemudian yang keempat, lo nak tanya Mbak Ayah, kibancara tak kontrol diri itu ketika muncul sifat dia di dalam diri. Di ketika ada kawan-kawan yang disebut-sebut tanya syekh atau tunggu. Jadi kibancara tanya tak kontrol diri agar bek muncul sifat dia, dan bek terpikir tanya lebih baik atau lebih menganggap diri soleh dari kawan-kawan yang lain. Untuk sementara 4 pertanyaan ayah, mohon jawaban dari ayah. Pertama, trik cara mengajak kawan ke tempat ngaji. Mengajak dengan cara yang bohong, kita tidak boleh, karena di samping ada yang haram, ada cara yang halal. Kenapa harus bohong? Bilang makan mie tapi nggak kasih makan. Lebih baik bilang makan mie dan kasih makan mie, nggak bohong lagi. Oh nggak ada uang sendiri, minta sama bantu sama orang lain. Jangan, nggak perlu lah dari cara-cara yang mau biu. Jangan mie itu buat piau. Baik tunggu kekecewa lo, ya kan? Pegang dia carilah dari cara-cara yang halal, karena semuanya ada cara yang halal. Cuman tidak mau cari cara yang halal, mau gampang-gampang dari cara yang haram, ngomong-ngomong. Kita cara yang halal. Yang kedua, doa kepada orang yang meninggal tanpa iman itu tidak tersampaikan, karena semuanya harus syaratnya iman.
mendukung maksiat belum tentu murtad. Yang pasti itu maksiat. Kecuali ada itikad, mengiktikad sesuatu yang sudah dipastikan daruri haram, kita katakan itu halal. Kalau merubah sesuatu yang sudah darurat itu memang benar-benar haram, kita katakan itu halal, itu murtad. Tapi melakukan yang haram, mendukung yang haram, itu maksiat. Yang pasti itu maksiat. Cara kontrol diri tidak ria, belajarlah ilmu tentang ikhlas dan ilmu terapi ikhlas. Kalau kita sombong, misalnya sombong menganggap kita lebih dari yang lain, pengantinnya kata bukan, harus sadarlah bahwa sebuah kebaikan itu menjadi kebaikan kalau itu baik di sisi Allah dan mendapat balasan di akhirat. Tetapi sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi kebaikan kalau belum baik di sisi Allah. Sembahyang tanya baru kenggat kata sembahyang, munyonya diterima oleh Allah. Mihana diterima mentenggat urung tumula di ruku-ruku je. Mihana diterima oleh Allah. Apa artinya sebuah salat kalau belum dihargai oleh Allah? Kalau dihargai Allah itu lebih baik dari dunia dan isi dunia. Kalau salat kalau itu sudah berharga diterima oleh Allah, dunia dan keseluruhan dunia masih lebih baik pahala dari salat itu. Tapi untuk tahu itu sudah diterima Allah, kita tidak tahu. Kenapa memvonis diri lebih baik? Yang tahu kita baik atau tidak baik itu Allah. Kita jangan merasa diri lebih baik. Boleh jadi orang yang berdosa lebih baik di sisi Allah nanti di akhirat ketimbang kita yang berbuat ibadah. Kan belum tentu. Tinggal dia saja ke husnul khatimah. Urung ibadahnya tinggal ke suul khatimah. Apa artinya salat? Apa artinya kebaikan kalau suul khatimah? Tetapi punya husnul khatimah, dosa pun tidak akan menjadi masalah karena dosa yang dimaafkan oleh Allah. Kan masih lebih baik dosa yang dimaafkan ketimbang dengan ibadah yang tidak diterima. Yang lebih baik ibadah yang diterima. Dan termasuk yang baik dosa yang dimaafkan. Baik, terima kasih Ayah atas semua jawabannya. Berikutnya kembali kita buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. 1, 2, 3. Ibu-ibu boleh? Ibu Hira, dari ibu-ibu nak bertanya? Mana? Kuno je. Silakan. Mik mana marah? Mikrofon mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lun mungkin bertetangga dengan tu Cide di Tempo. Kami tahu juga di sini belum dah di. Ya. Itu di sini di berada. Ya. Cuman yang perlu lun kemudian yang batu, lun selalu lun ikut berimam. Tapi imamnya terlalu cepat. Kadang-kadang tanya baru takun izinan serta mustaqim. Iguanya kami baca ayat pendek, langsung ruku. Dan selanjutnya menyertai ikuti Hanabi. Benar. Jadi sedangkan katanya yang penting katanya kan bak Fatihah. Lainnya bak itu bak tahiyat. Benar juga kan? Karena yang yang wajib dan yang sunat kan. Tapi terlalu cepat, artinya Pakipam katanya yang ikut. Mohon penjelasan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kuding likut je dia dengar. Likut je cepat. Silakan. Kunawa, kuding lagu ni.
Yang kedua dari ibu-ibu. Nah, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ayah dan juga keluarga besar Nangro Kopi yang bersedia tempat kepada kita untuk ikut pengajian. Semoga Allah berkahi selalu dan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kena rendahnya ayah, Iban mufhum bahwa beramallah untuk akhirat seakan-akan mati besok, dan beramallah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya. Nah, cukup menarik yang ayah pegang menong. Pahala itu bukan hanya di masjid, tetapi di semua ladang, baik di kedai kopi, di pasar, di semua ladang ada pahala dan bisa menuju kita kepada akhirat. Yang terjadi hari ini, kita khususnya di Aceh, ya. Jadi mungkin nyok pengaruh senogronyo sih dalam buku Aceh Nes, yang mungkin juga pengaruh seakan-akan pahalanya cuma di masjid, ya. Pahalanya cuma di masjid, pahalanya cuma di pengajian, sehingga yang bisa berbuat baik hanya orang-orang di masjid. Orang-orang di luar terkesan tidak boleh berbuat baik ataupun hana kebaikan, khusus ibadah-ibadah wandang. Jadi nyo mungkin sangat berpengaruh dari snogronya, ya. Mungkin kiban kiat-kiat ataupun yang harus kamu hadapi di luar, terutama bagi pemuda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyo baju ayah dan temaya kan. Kiban tanyo dalam ibadahnya kan. Bekna lagi ria. Habisnya kan. Nyo ya. Awate tanyo semaya. Was-was, dia yang was-was kan. Kadang orang tidak mampu untuk yang itu, yang salah pokoknya yang terlanjutkan juga. Ayah tiba sudah. Habisnya nanti orang yang mudanya beristiqamah ke dalam ibadahnya tiba. Ayah tak mau tu, ya dia baca. Baca dengan kadang orang zikir dari bunga untuk syukur hanya nikmat, hanya mata nikmat ke hati. Ya kibat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nala, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Siban kepada ayah Sultini dan jamaah Kopi Nangro yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Baik, ayah izin bertanya mengenai taubatan nasuha ayah. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama, apa cara-cara atau tips agar kita selalu istiqamah dengan tobat yang telah kita lakukan? Yang kedua ayah, kita bertobat dengan niat taubatan nasuha. Artinya kita menyesali perbuatan kita, perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Akan tetapi setelah kita bertobat, kita mengulangi maksiat atau dosa yang sama kembali. Nah, apakah tobat ini sia-sia ayah? Tobatan yang telah kita lakukan ini karena tidak kekal atau kita ulangi lagi. Karena saya pernah mendengar juga ceramah dari Habib Umar bahwasanya walaupun kita bermaksiat atau berdosa dalam satu hari itu 100 kali, maka kita harus bertobat juga dalam sehari itu 100 kali. Bagaimana pencerahannya ayah? Mohon pencerahannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bodoh dia panggil dia ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada bangai temannya, maklum belah kan? Mungkin bangai temannya. Yang maksud temannya, apabila si drodro manusia atau ulu digoknya selama hidup atau selama lom duri goknya, hancur pernah disembahyang dan hancur pernah dikubur bro. Urung paling setia dan paling bersedekah namanya. Tapi yang hendak bersembahyang selama lom duri goknya. Tapi pada saat goknya meninggal dunia atau bagi dia kita nyawa mendung, sehingga ngon-ngon goknya mendong di part mendong yang kaduku goknya tinggal kita nyawa, pasti diucapkan semoga diampuni segala dosanya dan berdoa sama dia selama mendoa 7 malam. Yang kedua long sendiri karena ngon long namanya, walaupun goknya kelewat 7 huruf tapi dalam hati long mentang ragu goknya. Nyok goknya dalam gede dalam surga. Walaupun itu sedih karena meninggal saudara ulung, kan sedih karena long ngon namanya. Tapi yang sedih long mentang ragu long goknya dalam gede keterima sesuai dengan amal banyak memang hanya amal. Tapi doa dekat mengalir. Nah, jadi yang kena tunggu yang perlu nanya. Jadi lo kemah mungkin dalam mayang. Lo pakai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyo kali baju pertanyaan ya karena 8 boh. Mungkin insyaallah Bu Abi ayah jawab. Yang pertama menyangkut dengan ikut imam yang terlalu cepat ya, Iban solusi. Imam yang terlalu cepat tetapi cepatnya karena merusak rukun dan syarat tetap kita ikut. Cepat tapi hanya rusak. Cepat Fatihah hanya cedera Fatihah. Kalau cepat dari dalam rukun hanya sampai hilang tumanina. Cepat dalam kategori sah, cuma kelemahannya ada cepat. Yang ikutnya sah. Cuma tanyo munyo anak selesai. Ganya kan selesai, tanyo wajib selesaikan. Apabila kita nyo kan masbuk rakaat. Jadi tumayang, kita tumayang. Tanyo ganyan kita kubi, gitu nya tak kubi, tapi le cepat ganyan ruku, ayo belum terima ruku. Tanyo selesaikan terus Fatihah. Jangan ikut ruku sebelum selesai. Karena kewajiban selesaikan bagi orang yang kan masbuk. Buka pakai yang kagum budak selama belum melewati lebar rukun punya gaya cepat nyan tetap sah ikuti ikut juga ikuti ikut gaya jadi golong budak buat sujud yang kedua nyan mantang je kita ikut dia ikut tuju dia rukun dia ikut kalian sujud likut gaya padahal gaya tu kamu lem ada yang nyan apa ke bagi orang yang kan masbuk. Tapi menyo orang masbuk tanya tak ikut gaya katilah. Hai gaya kala ditinggal baca Fatihah uji baru tak ikut dia. Yang itu wajib tak baca sekedar ukuran gelah bacaan normal. Yang tak baca normal Fatihah lebar ayat yang wajib guna lebar ayat. Lihat baru tak ikut tak rukun bumbu rempah rukun enggak baru merempah rakaat ini dia masbuk yang nama merempah rukun nama merempah rakaat tapi menyokong masbuk walaupun ganyan tak melewati tetap diterima tapi baik lewat tapi lewat rukun yang panjang rukun panjang menyadari dah rukun yang panjang rukun sujud pertama sujud kedua tidaknya yang rukun pagi. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Yang beda tafsir menang.
Dia tak bubu akhirat entah mati tinggal betul. Dia berpusyuk bersempurna tinggalnya mati dan sampai tak telah. Man munyo untuk doya nya mentaudik selama di kan makna ji sampai makna udik selama di dua ke akhirat. Dia bubu donya berjual akhirat. Mana makna ji? Artinya dunia itu masih banyak punya kesempatan. Kan berarti tanyo menggiringnya itu tamak, itu bukan. Tamak itu tak benar. Tetapi bahwa kesempatan untuk dunia masih banyak peluang, tetapi kesempatan akhirat jangan ditunda-tunda. Yang baik kata terjemahkan, kata membuat untuk kepentingan dunia. Nya kapiki judik tapi hingga mereka piu-piu ketua lebih wakira. Ya, lagu kita buat ya. Jadi artinya bahasanya jangan lambat-lambat untuk akhirat. Karena sering manusia untuk akhirat selalu menunda-nunda. Balik, jangan tunda-tunda. Lebih baik menunda dunia ketimbang menunda akhirat. Karena kehilangan akhirat, kehilangan segala-galanya. Kehilangan dunia bukan segala-galanya. Karena orang yang dapat di dunia tetap ujungnya akan hilang juga. Dengan hilang umur dan usia. Yang kedua, pertama tadi kok mana pertanyaannya Bu? Baik. Lamlang kamu kaji ibadah. Ulang gitu mana pertanyaan? Coba. Benaria dan was-was dalam ibadah. Tengah tadi ibadah kali tua tu. Mana? Yang pulih pudua kah? Bolehnya pulih. Pertama was harus fokus. Harus fokus di dalam ibadah. Lupakan segalanya. Fokus hanya apa yang sedang dikerjakan. Cuma untuk melahirkan khusyuk, yang menyangkut dengan psikologis. Yang syarat khusus belajar ilmu tentang membuat khusyuk di dalam salat. Mungkin akannya dengan sebuah jawaban, tapi dia butuh sebuah pembahasan. Nyobit tabahah yang tanya, agak ada tempiu tahu deh. Dia saran di belajar bagaimana menghasilkan khusyuk di dalam ibadah. Maka orang yang cinta akhirat, orientasi akhirat lebih mudah untuk khusyuk ketimbang dengan orang yang masih banyak cinta dunia. Al-qalbu mu'allaqun ilal mahbub. Hati selalu terikat dengan apa yang dia sukai dan dia cintai. Walaupun tengah tersemayang, yang ingat orang berat negara. Oh yang berat hawa yang kena dia. Yang dia istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Pertama, paksa diri. Harus memaksa diri di dalam menanggung bebannya ibadah. Yang kedua, jaga penghalang-penghalang istiqamah. Salah satunya yang menentukan adalah makanan. Makanan yang halal. Yang membuat hilang istiqamah dalam ibadah biasanya makanan haram. Sehingga satu suap makanan haram pengaruhnya kadang-kadang orang yang di dalam hidup dalam beribadah berpaling tidak sanggup kembali lagi karena salah sesuap makanan yang haram. Itu adalah pengaruh dari makanan yang haram. Kemudian lingkungan, berada dalam lingkungan yang benar. Almarhum alaihi halil, sulit istiqamah kalau berada dalam lingkungan yang salah. Cari lingkungan yang benar, itu yang mendukung untuk istiqamah.
Mana lingkungan? Pergaulannya siapa? Hari-harinya berinteraksi dengan siapa? Itu yang perlu dijaga. Artinya berada dalam komunitas yang positif untuk menjaga istiqamah. Siapapun, sehebat apapun ahli ibadah, kalau berada dalam lingkungan yang salah, sulit untuk istiqamah. Apalagi yang biasa-biasa, yang luar biasa bisa rusak, apalagi yang biasa-biasa. Yang jelek dengan pula pakaian hana nikmat. Ya, pertama berita ini kadang kurut roda. Halawah ibadah hilang dengan perut penuh dengan makanan. Itu menghilangkan nikmat dalam beribadah. Yang salah satu. Yang kedua, mungkin masih ada dosa-dosa besar yang belum terampuni. Karena kaswatul qulub, hati yang keras, sulit merasakan nikmat dalam beribadah. Kenapa keras? Karena kotoran-kotoran dosa yang belum terampuni. Tetapi dengan berzikir terus-menerus, itu akan terjadi proses nikmat yang berkemudian. Yang bertepung bolong belis dengan zikirnya itu juga membersihkan, berproses membersihkan. Yang paling cepat membersihkan adalah sukses tobat nasuha. Itu hati akan berubah, akan berbeda suasana hati. Tetapi juga dengan zikir-zikir akan mempengaruhi hati, memperbaiki. Walaupun belum nikmat, paksakan terus sampai saatnya berproses. Hati itu semakin bersih dengan zikir. Karena membersihkan jiwa dengan zikir itu juga paling efektif. Tambah terus. Bepermun adanya tambah aja. Selain pada tak sebab lain no. Atau dengan terodah. Oh panen lima ini. Maka lupa paling halawah semakin laparlah yang membuat hati bersih. Berzikir saat lapar lebih berpengaruh daripada berzikir saat kenyang. Tobat yang sukses cukup syarat dan rukun, itu tobat yang sukses dan membersihkan dosa-dosa masa lalu. Kalau terulang kembali, itu utang baru, tidak kembali utang masa lalu. Ibarat jika tobatnya berbayar utang, menyuatai kali terbayarnya hanya ulang utang di atas saya, kita utang dulu. Tidak utang dulu, aku tagih kembali lah, tidak. Kalaupun dosa-dosa baru, maka khairukum kullu mutafattin tawab. Sebaik-baik kamu orang yang selalu terfitnah dengan dosa, terjebak dalam dosa, tetapi selalu taubat. Taubat tetap tak mau kembali lagi. Nyo halih nyo tineli untuk kami lau. Hana buku dalam hati hana pun dosa masa lalu tetap terampuni. Berarti kalaupun berdosa, dosa yang setelah itu. Tapi kaki setan, jebakan setan menghalangi manusia bertobat. Apa bisikannya? Itu apa kamu bertobat? Nanti kamu akan kembali lagi. Akhirnya tak jadi bertobat sampai mati. Bayi juga tak kena bayi juga dia. Tu ke dalam doa baru memang rencana di hana rumah lagi Allah lagi dia rolak taubat lagi. Oh, ni hantau maya. Oh, ni dah. Hantau bubuk bro. Tadi gede hantau bubuk bro ni. Tadi gede orang kan mati. Tetap apa sikap kita terhadap orang yang mati tanpa taubat? Wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun. Siapapun yang mati dari orang beriman dan dia tidak bertaubat dari dosanya, maka urusannya serahkan pada Allah. Kamu jangan vonis apa-apa. Semoga dia tetap baik. Karena dia tak cukup. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang berjanji yang tidak akan diampuni, yang pasti tidak diampuni adalah dosa syirik, dosa akidah yang syirik, yang salah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bukan syirik, Allah mengampuni ke siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ada orang yang berdosa diampuni. Kenapa? Allah lebih tahu ada sebabnya. Jadi tadi haji apa ni yang ada itu urang sembahyang yang pada dalam neraka manggabu. Ana urusan tanya lanjut mana? Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Serahkan itu urusan Allah. Moga-moga termasuk dalam hamba yang diampuni dosa tanpa tobat. Karena di akhirat orang yang diampuni dosa tanpa tobat. Sehingga sejarah masa lalu umat Nabi awal dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Nasira orang muda, aina kurmo. Mereka kerja pemabuk. Mabuk. Oh. Hingga anak ibadah yo dari kalalu. Dan dipandang hina oleh orang lain. Paham meninggal ya. Ngan kurmo, anak udah jatuh semaya. Karena hina, anak saya semaya. Dan anak saya kan sehingga istrinya lah yang setia yang memandikannya. Tidak anak saya semaya. Payah upah dengan untuk angkut pak kuburan. Anak saya dulu, payah upah. Dah anak saya tetap yang najak rumah menduka upah. Waktu itu pak kuburan yang jauh. Rupanya karena tidur manusia dengan perhatian. Tidur waliullah dengan perhatian jenazahnya. Sudah tanya pakai tu perhatian. Rupanya natu malaikat perintah bawa nanti roh hamba Allah yang natu turun belum yang sembahyang. Nyanjur insya-Allah. Sudah dari una semayang, urung semayang. Tapi kerja urung ngambung, pakai kerja menang karena urung perai ide. Dan urungnya terkena sirawali Allah. Masyarakat haitin semayang juga ya. Tapi dia ya Allah kaya semayang. Kan bertanya-tanya. Nah, ujung cerita haji, saya mau ke rumah. Kelebihan aku kata. Paling terkenal dia pemabuk brutal, tak mau ibadah. Rupanya laku lu. Iganya hotel dia mabuk. Kedua kena rumah. Hotel pulih pak mabuk langsung dia mana. Rumahnya kita buat Allah, menjadi Allah halim mesti. Tapi dia jangan karuk dia. Nah, yang kena dia bisa sali. Tapi hendak tertipu. Lenyan irumuh nanu yatim udara nanu yatim ya. Tetapi ngan anak roh lebih enggak ke perumahan yatimnya. Nyan naik rumah garang yatim. Lebih enggak ke penjaga nasib anak yatimnya. Ngan anak roh. Yang ke naik nanu kalah. Ya, jadi kena lupa dia. Tugas lagi kau urusan dia pun itu. Jadi seburuk apapun, apalagi ulunnya orang beriman, tetap berharap pada Allah termasuk hamba yang diampun. Oh, kena nyoba berdosa, ulunnya lah yang paling layak boleh kamu doa. Oh, kamu doa yang gaduh mau sembahyang tak? Makin ada sembahyang, makin ibu berat berdoa. Pengampun dosa. Nah, itu dia. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, jiem ke porsi belah lewat minit. Untuk kesempatan malamnya kita pada yang pengajian dan sesi dia jawab bersama ayah. InsyaAllah di lain waktu kita akan kembali menerima ilmu dan bertanya kepada ayah. Dan kami mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang tidak sempat kami baca pada kesempatan malam yang sangat mulia ini. Sedikit informasi kami sampaikan bahwa untuk malam Singa juga ada pengajian bersama ayah di Masjid Kapal Apung malam Singa di salat Isya.
Untuk mengakhiri pertemuan dan perjumpaan kita pada malam yang sangat mulia ini, kita minta kepada ayah menutup pengajian dengan membaca doa. Saya telah memandu acara, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardid ilaina 'inda ihtiyajina ilayhi wa la tunsina ba'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma khurjina min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuril ilmi wal fahmi wa an tunawwira qulubana bi nuril ma'rifati wa an tashraha sudurana ويسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hidupin baik. Okey, wakil muda. Nah.